Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Shift B Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif akan mempresentasikan mengenai percobaan iodimetri dan iodometri. Berikut anggota dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Iodimetri atau titrasi langsung adalah analisa titrimetri untuk zat reduktor seperti natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan iodin baku. Iodometri atau titrasi tidak langsung adalah analisa titrimetri untuk zat reduktor dengan penambahan larutan iodin baku secara berlebihan dan kelebihannya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat baku. Konsep dasar dari iodometri adalah titrasi tidak langsung dengan menggunakan natrium tiosulfat sebagai larutan standar dan titeran. Penambahan indikator amilum dilakukan pada akhir percobaan. Hal tersebut dilakukan karena indikator amilum dapat mengabsorpsi iodium sehingga iodium tidak akan bereaksi dengan natrium tiosulfat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang critical point dari titrasi iodometri ini. Critical point dari titrasi ini yaitu terjadinya perubahan warna yang disebabkan oleh penambahan indikator, yaitu dari warna biru menjadi warna bening. Pada praktikum kali ini, digunakan natrium tiosulfat dan iodium. Natrium tiosulfat selalu dipakai pada proses titrasi ini dikarenakan larutan ini mudah untuk diperoleh dalam kemurnian yang tinggi. Sedangkan pemakaian iodium dikarenakan iodium itu ialah oksidator yang relatif kuat. Iodium ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial yang lebih kecil daripada iodium, sehingga dapat dilakukan titrasi langsung iodium. Banyaknya volume natrium tiosulfat yang digunakan sebagai titran setara dengan iodium yang dihasilkan sebagai titrat, dan setara juga dengan banyaknya sampel. Amilum merupakan indikator yang digunakan pada titrasi, reduksi, oksidasi, iodometri, iodimetri. Fungsi penambahan amilum adalah untuk menguji kepekaan iod terhadap warna biru tua yang dihasilkan oleh indikator amilum. Selain itu, indikator amilum juga digunakan sebagai sensitivitas warna karena warna biru tua memudahkan untuk melihat hasil titik akhir dari titrasi. Proses penentuan kadar dari metapiron diawali dengan proses pembuatan larutan iodium dan pembakuan larutan iodium 0,1 N. Larutan iodium 0,1 N dititrasi dengan larutan kanji sehingga dihasilkan titik akhir titrasi. Setelah itu, kadar metapiron diketahui dengan cara mengetahui konsentrasi metampiron, Mr, dan volume rata-rata dari metampiron itu sendiri. Untuk penentuan kadar dari asam askorbat sama tahapnya dengan metampiron, tetapi digunakan kadar dari asam askorbat itu sendiri dan Mr dari asam askorbat itu sendiri. Selanjutnya yaitu perhitungan dari praktikum ini. Yang pertama itu perlakuan dari Na2S2O3 atau pembakuannya didapatkan volume rata-rata sebesar 19,9 ml dari replikasi volume. Kemudian didapatkan normalitas sebesar 0,05 N. Lalu pembakuan terhadap I2 didapatkan volume rata-rata 8,5 ml dengan normalitas sebesar 0,06 N. Kemudian setelah itu dilakukan penetapan terhadap kadar metampiron. Dilakukan replikasi juga terhadap volumenya sebesar 14,7 ml itu volume rata-ratanya, kemudian didapatkan normalitas sebesar 0,04 N. Lalu dihitung berat rata-ratanya, yaitu didapatkan 0,196 gram dari normalitas dikalikan berat senyawa atau Mr, terus dikali dengan volume rata-rata yang telah didapatkan tadi, dibagi dengan 1000. Didapatlah 0,196 gram. Kemudian dicari persen kadar, yaitu 0,196 gram dari berat tadi, berat rata-rata yang telah kita dapatkan tadi, kemudian dibagi dengan 0,2 yaitu bobot dari si metampiron tersebut, dikali dengan 100% sama dengan hasilnya itu 98% kadar. Kemudian untuk penetapan
kadar asam askorbat itu didapatkan volume rata-rata sebesar 17,7 ml dengan normalitas sebesar 0,03. Kemudian untuk berat rata-ratanya itu didapatkan 0,093 gram dengan rumus yang sama dengan yang di atas tadi. Kemudian didapatkan persen kadar itu sebesar 18,6%. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.